Bab 601. Kamu jauh lebih buruk. Duar, bang, duar. Di bawah langit ada suara ledakan, puluhan ribu gunung di tanah Bahuela misteri, lebih dari setengahnya telah hancur saat ini. Di segala arah ada bayangan hitam, semuanya datang untuk menonton pertarungan. Adegan ini terlalu luas. Orang yang baru saja tiba berseru ketika melihat kekosongan tanah yang ditutupi oleh bunga ilahi. Besarkah? Ini masih kecil. Seseorang mengelus jenggotnya dengan lembut. Kamu harus tahu bahwa meskipun mereka hanya alam Kong Ming tingkat 1, tetapi mereka memiliki kekuatan tempur alam langit semu. Jadi, daripada mengatakan pertarungan antara dua alam Kong Ming tingkat 1, lebih baik mengatakan pertarungan antara alam langit semu. Namun, Herikin ini jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Seseorang berseru dengan kaget. Siapa bilang tidak? Herman Lu adalah inang dengan jiwa naga kuno mistik, meskipun hanya memiliki tingkat kecocokan 50%, tetapi kekuatannya sudah sangat hebat. Seseorang berseru, apa kamu tidak pernah mendengar? Beberapa hari yang lalu seorang tetua dari sebuah keluarga bangsawan dibunuh olehnya. Itu adalah alam langit semu yang sebenarnya. Aku juga mendengar hal ini. Keluarga bangsawan itu langsung dihancurkan hari itu juga. Ada apa dengan era ini? Banyak sekali keturunan yang hebat. Pertama adalah Nancy Ji dengan tubuh Xuanling dari Sekte Zheng Yang, Dewa Pil Harliye, murid dari Sekte Hang Yue. Selanjutnya adalah Zhen Yi, inang Sekte Hang Yue, dan Herman Lu, inang Sekte Qing Yun. Kemudian ada Zunu Huo dengan tubuh Taiyin dari Istana Haus Darah, serta putra suci dari kekuatan misterius itu. Sekarang muncul lagi Herikin si dewa pembunuh. Era ini benar-benar gila. Bang, duar, duar. Dalam diskusi, pertandingan di kejauhan masih panas. Harliye dan Herman Lu bertarung dengan gila. Di satu sisi, Herman Lu menapak di lautan energi naga, mengenakan armor naga mistik dan memegang pedang naga mistik. Energi naga mengelilingi tubuhnya. Abjad kuno naga tertulis di dahinya. Energi darah naik ke langit. Setiap serangannya adalah kekuatan ajaib yang tak tertandingi, seperti Raja Dewa. Di satu sisi lagi, Harliye menapak di galaksi emas. Kepalanya melayang di langit berbintang, dengan tombak perang Raja Penyihir di tangan kirinya dan pisau naga tiran di tangan kanannya. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan, tubuhnya seperti gips emas, menyilaukan. Kekuatan pertempurannya sangat hebat, seperti dewa perang emas. Matilah! Suara kemarahan Herman Lu menggemparkan. Dia menggunakan teknik rahasia lagi. Segel naga mistik menyerang dan berubah menjadi gunung ilusi yang megah. Kamu berbeda jauh dengan Zhen Yi. Harliye mencibir dalam hati, naik ke langit. Serangan Mighty Dragon dan tinju Bahuang menghancurkan gunung megah itu dan Herman Lu terguncang hingga mundur. Wum! Tombak perang Raja Penyihir di tangan Harliye berdengung. Dengan lampu listrik yang melilit, dia menusuknya dengan kekuatan menusuk yang menghancurkan. Lubang mistik. Herman Lu menstabilkan tubuhnya. Sebelum sempat menghindar, dia mengeluarkan lubang mistik dengan buru-buru. Keabadian surgawi. Harliye juga menggunakan teknik rahasia keabadian. Lubang mistik Herman Lu baru saja muncul, langsung disapu oleh keabadian surgawi. Keduanya adalah teknik rahasia yang terhubung dengan lubang hitam ruang hampa. Pusaran keabadian surgawi dan pusaran lubang mistik saling bertabrakan. Keduanya bubar. Melihat ini, ekspresi Herman Lu tiba-tiba berubah. Dia membuka mulut dan memuntahkan energi naga dan memadatkan perisai berbentuk naga di depannya. Bang! Harliye menusuk perisai naga dengan tombak, langsung robek, dan menusuk bahu Herman Lu. Herman Lu meraung, dia membalikkan tangannya dan menamparkan, tetapi kebetulan bertemu dengan pukulan Harliye. Pukulannya bertabrakan, Herman Lu mental di tempat. Wum! Harliye melempar tombak perang Raja Penyihir.
menembus semua ruang, dan bergegas ke Herman Lu. Herman Lu menghentikan tubuhnya, kedua tangannya terbungkus cakar naga ilusi, dan menangkap tombak perang Raja Penyihir yang menyerangnya. Boom! Ada suara degungan yang menusuk lagi. Harley yang menyerang melompat, kedua tangannya memegang pisau naga tiran, menebas dengan keras. Cahaya pisau keemasan yang sebesar 20 kaki muncul dan membelah ruang di sisi lain. Melihat ini, ekspresi Herman Lu berubah drastis. Pedang naga mistik diangkat ke atas untuk menghadang. Bang, bang, bas. Harley menebas pedang naga mistik dengan kuat. Herman Lu berlutut di tanah karena tebasan dan menyemburkan darah. Ah! Herman Lu meraung, energi naga yang mengepul melonjak, seperti api yang menyala dan mengguncang tebasan Harley. Auranya juga naik pada saat yang sama. Abjad kuno naga yang sama di dahinya menjadi keras dan memancarkan cahaya. Kekuatan jiwa naga kuno mistik juga mengalir melalui meridian utama ke seluruh tubuh. Apakah akhirnya kamu menggunakan kekuatan jiwa naga kuno mistik? Di sini, Harley menyeka darah di sudut mulutnya dengan lembut. Herikin, hari ini aku akan membuatmu ingin mati. Rambut Herman Lu acak-acakan dan wajahnya sangat mengerikan. Seperti iblis, matanya ganas, terlihat sangat mengerikan. Kamu pikir aku takut? Harley mencibir. Membalikkan tangannya untuk menyimpan pisau naga tiran dan tombak perang Raja Penyihir, dan menyerang dengan tangan kosong. Bunuh! Serang! Keduanya menyerang bersama lagi dan meluncurkan teknik rahasia. Tanpa pertahanan, Herman Lu memiliki armor naga mistik sebagai pelindung, sedangkan Harley adalah pertahanan yang paling kuat. Tubuh suci zaman purba yang mendominasi membuatnya dapat menghadapi serangan Herman Lu tanpa takut. Bang! Duar! Bas! Segera, darah mengalir dari ruang kosong. Keduanya bertarung sengit dan berlumuran darah. Harley menggunakan identitas Herikin. Banyak jurus pamungkas yang belum dia gunakan dan tidak berani menunjukkan banyak teknik rahasia supranatural untuk menyembunyikan identitasnya. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya menurun drastis. Dibandingkan dengan dia, Herman Lu menggunakan seluruh kekuatannya dan dengan bantuan dari jiwa naga mistik, dia dapat menekan Harley. Namun, setelah ratusan putaran, Harley memulihkan kekalahannya. Meskipun auranya menurun, tetapi semangat juangnya menjadi semakin meningkat. Benar-benar setiap tinjunya keras, pukulannya ganas. Kekuatan tempurnya yang kuat membuat Herman Lu sedikit frustrasi. Perjalanan kali ini tidak sia-sia. Pertandingannya luar biasa. Terdengar suara berseru dari semua sisi. Dewa pembunuh Herikin dan inang Herman Lu sama-sama kuat, benar-benar pertandingan yang luar biasa. Setelah lebih dari 500 putaran masih belum ada hasil, apakah mereka berdua binatang? Apakah mereka begitu kuat? Yang lebih mengejutkanku adalah Herikin, meskipun Herman Lu hanya inang dengan tingkat kecocokan 50%, tetapi dia tetap inang. Ada jiwa naga kuno mistik yang terus memberikan kekuatan jiwa naga, tapi setelah bertarung selama itu masih tidak bisa mengalahkan Herikin. Benar-benar menakjubkan. Kalau tidak, kenapa namanya Dewa Pembunuh Herikin? Kamu pikir namanya tidak ada gunanya? Cek cek cek, di kerumunan, Li Kozong yang berjubah hitam berseru, menakjubkan. Herman Lu tidak berbeda jauh denganku. Di sisi lain, Qilian Song bergumam, Harley masih unggul tanpa menggunakan banyak jurus pamungkas, benar-benar tak terduga. Ini membuat kita sulit menerimanya. Tetua keluarga Su menghela napas. Sudah dibilang era ini berbeda. Lu Sichu mengangkat bahu dengan santai, ini adalah era emas, pejuang kebanggaan terus muncul, seperti bintang-bintang terang di angkasa yang luas. Cahaya bintang redup seperti kita telah tertutup oleh cahaya mereka. Kita harus mengakui bahwa ini sudah bukan era kita lagi. Kita harus menerima kenyataan. Selin menggeleng tak berdaya.
Jeremy, si jubah hitam, perhatikan baik-baik ranisi mereka, jangan sampai diserang diam-diam. Qilian Zhong melakukan transmisi suara kepada Jeremy dan si jubah hitam. Baik, Jeremy menunjukkan dua baris gigi yang putih. Dia dan si jubah hitam telah datang ke tempat tidak jauh dari ransi mereka. Mereka berdua melindungi secara diam-diam. Adegan seperti ini, kecelakaan mungkin akan terjadi kapanpun. Bersambung. Bab 602. Inang kalah. Bang. 2. Dalam diskusi di sekitar, Harley Ye dan Herman Lu jatuh ke dalam ruang kosong secara bersamaan, dan menghancurkan dua puncak gunung. Bas. Begitu Herman Lu bangkit kembali, dia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya berlumuran darah, dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, rambutnya acak-acakan, wajahnya berdarah, lengannya terkulai, dan hanya tersisa satu meridian yang terhubung dengan lengannya. Bas. Harley Ye yang berada di depannya juga tidak lebih baik darinya, begitu bangkit langsung muntah darah, tubuhnya juga berlumuran darah, tubuh suci zaman purba yang mendominasi pun hampir cacat, dadanya ditusuk oleh Herman Lu ketika bertarung, dan 2 atau 3 tulang rusuknya patah. Awalnya, dia bisa tidak separah ini, tetapi demi menyembunyikan identitasnya, banyak jurus pamungkas yang tidak bisa digunakan. Oleh karena itu juga, kekuatan tempurnya menurun drastis. Jika kekuatan tempur puncaknya meledak, dua Herman Lu pun bukan lawannya. Segela. Di depannya, Herman Lu berteriak marah, kedua tangannya bersikap anjali, jiwa naga mengamuk. Kekuatan yang mengerikan muncul, itu adalah metode rahasia penyegelan klan naga kuno mistik, segel naga mistik. Aku telah dirugikan sekali, apa kamu ingin merugikanku untuk kedua kalinya? Harley Ye mencibir dan langsung menyerang. Wung, Weng. Tombak perang Raja Penyihir dikeluarkan dan memasukkan energi vitalitas, dihunuskan secara tiba-tiba olehnya dan langsung menebas ke Herman Lu. Ketika melihat tombak perang Raja Penyihir menyerang, ekspresi Herman Lu menjadi ganas. Metode rahasia segel naga mistik ditampilkan sepenuhnya lagi. Jika terus menggunakan segel naga mistik sekarang pasti akan tertusuk tombak. Cari mati. Dengan teriakan yang mengerikan, Herman Lu langsung menyimpan segel dan kemudian membalikkan tangannya untuk menghadang tombak perang Raja Penyihir. Mighty Dragon dan Tinju Bahuang. Pada saat ini, Harley Ye sudah seperti binatang buas zaman primitif. Mighty Dragon dan Tinju Bahuang dicampur, menembus ruang kosong dengan satu pukulan. Herman Lu melakukan pertahanan secara pasif dan terkena pukulan hingga muntah darah dan mundur. Harley Ye langsung menyerang lagi, kakinya menapak di langkah dewa mistik, tubuhnya seperti angin. Sangat cepat hingga tak terlihat, dan tombaknya menembus dada Herman Lu. Ah! Herman Lu meraung, mengangkat tangannya dan memukul, tetapi dilewati dengan mudah oleh Harley Ye, dan dia langsung memukul Herman Lu hingga terpental. Wung! Dengan munculnya tombak perang Raja Penyihir lagi, Herman Lu yang masih belum menghentikan tubuhnya ditusuk oleh tombak. Seluruh tubuhnya dipaku ke dinding batu setinggi 8.000 kaki. Sekeras apapun dia meronta, dia tidak bisa bangkit lagi. Inang kalah. Melihat ini, seseorang di antara penonton berbisik. Melihat situasinya, aneh kalau tidak kalah. Kalau begitu, Harry Qin akan membunuh satu murid panggung Feng Yun lagi. Dan itu adalah peringkat 4-nya. Dewa pembunuh Harry Qin memang dewa pembunuh Harry Qin, nama ini bukan main-main. Kakak itu menang. Di sini, Winston Hu menghela napas lega. Dewa pembunuh Harry Qin memang sesuai dengan reputasinya. Karafli dan Joy Nanggong juga penuh keterkejutan. Bang! Di tengah diskusi, Harley Ye sudah datang ke bawah dinding batu dan menatap Herman Lu yang dipaku ke dinding batu dengan tombak dengan ekspresi dingin.
Bas. Herman Lu memuntahkan darah dan menatap Harley Ye dengan ekspresi ngeri. Dia yang memiliki jiwa naga kuno mistik hampir menguras semua kekuatan jiwa yang diberikan oleh jiwa naga kuno mistik, tetapi tetap kalah dengan begitu mengenaskan, sehingga membuat dia benar-benar takut. Ketika membunuh tetua dan murid sekte Hang Yue, apakah kamu pernah memikirkan akan ada hari ini? Harley Ye mencibir dengan menatap Herman Lu. Sekte Hang Yue. Herman Lu melotot dan pupilnya mengecil. Kamu. Tidak penting siapa aku, yang penting adalah kamu akan mati hari ini. Harley Ye sudah mengangkat pisau naga tiran. Ketika pisau ini ditebas, kepala Herman Lu langsung dipenggal. Tidak. Jiwa naga kuno mistik di lautan diafragma Herman Lu meraung. Karena Herman Lu telah mati, dia juga akan mati. Namun, pada saat ini, terdengar suara naga kuno mistik di benak Harley Ye. Bocah, jangan bunuh dia. Kenapa? Harley Ye mengerutkan dahi. Jika membunuhnya, jiwa naga kuno mistik di tubuhnya akan binasa juga. Naga kuno mistik berkata dengan nada memohon, aku mohon, jangan bunuh jiwa naga kuno mistik di tubuh Herman Lu. Tapi dia jahat, kata Harley Ye dengan datar. Tapi kami baik pada awalnya. Suara naga kuno mistik masih samar, tetapi dengan kesedihan, kami saat itu juga diburu oleh kultivator manusia yang serakah sehingga kami terpaksa menghisap esensi darah untuk memperkuat kekuatan jiwa untuk melindungi diri. Manusia memburu kami, dan kami membunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian Xuan Chen menyegel kami. Selama ribuan tahun, kami terus menjadi jiwa inang, diperlakukan seperti budak, dan kekuatan jiwa dikuras. Kami juga telah menerima hukuman yang pantas. Apakah akhirnya harus mati bersama dengan inang sialan itu juga? Ketika mendengar kata-kata naga kuno mistik, Harley Ye terdiam. Dia mendengar kesedihan dari kata-kata naga kuno mistik. Dia bahkan bisa membayangkan adegan ribuan tahun yang lalu, jiwa naga kuno mistik yang baru memiliki kecerdasan bertemu dengan kultivator serakah dan diburu habis-habisan. Demi melindungi diri, mereka menghisap esensi darah manusia, lalu disegel oleh Xuan Chen, menjadi budak perang seumur hidupnya, dan dikuras hingga habis, tetapi mau tidak mau harus membantu manusia berbuat jahat. Aku paham. Harley Ye mengangguk. Dia menamparkan Herman Lu, meraihnya dan masuk ke dalam ruang kosong, dan pergi dari sini secepat mungkin. Puluhan detik setelah dia pergi, para penonton di segala arah baru tersadar, namun Harley Ye saat ini telah pergi puluhan ribu meter. Bunuh. Segera, beberapa teriakan membunuh bergema di tempat. Qilian Zong dan yang lainnya masing-masing bergegas ke satu arah, berakting. Tentu saja harus totalitas. Harus diketahui bahwa Simon Gongsun, Zhen Yi, dan Ken Cheng semuanya ada perintah. Jika tidak mengejar untuk formalitas, agak tidak masuk akal. Namun, ketika melihat mereka bersembilan berteriak lebih keras dari satu sama lain, sudut mulut para penonton berkedut. Karena dia di sini untuk membunuh mereka, tentu saja sudah pergi sejak awal. Orangnya sudah tidak tahu pergi sejauh apa, kalian baru sadar. Tentu saja, tidak ada yang memedulikan hal ini. Pada saat ini, orang-orang yang menonton perlahan bubar, semuanya menghela napas dan berseru, mereka semua kagum. Hari ini, Harry Qin, dewa pembunuh panggung Feng Yun terkenal lagi. Dia membunuh di Beichu hingga mayat ada di mana-mana. Murid dari panggung Feng Yun juga dibunuh lebih dari setengah olehnya. Sekarang datang ke Nanchu juga merupakan keberadaan yang hebat. Baru datang berapa hari sudah membunuh Herman Lu yang merupakan peringkat 4 panggung Feng Yun. Kabur. Di aula utama Sekte Zeng Yang, setelah mendengar berita itu, ekspresi Ken Cheng menjadi sangat muram. Mana Yosegu? Dia pergi mengejarnya. Seorang tetua di bawah berkata dengan patuh, tidak hanya tetua pavilion Yosegu,
8 ketua aula sekte Heng Yue lainnya juga pergi dan masih mengejarnya saat ini. 8 ketua aula sekte Heng Yue juga pergi. Ken Cheng menyipitkan matanya. Pada saat ini, suasana di aula utama sekte Heng Yue juga sangat tegang. Zhen Yi yang baru mendengar berita itu tidak marah, tetapi senyumnya lebih ceria. Orang yang mengenalnya tahu bahwa semakin dia tertawa, berarti semakin dia marah. 9 ketua aula, bahkan tidak bisa menangkap 2 alam Kong Ming tingkat 1, apa yang harus kukatakan? Zhen Yi memutar cincin di ibu jarinya dengan santai, giginya yang putih memancarkan cahaya yang mengerikan, membuat semua orang di aula gemetar. Apa? Ketika mendengar berita di sini, di aula utama sekte King Yun, Simon Gongsun tiba-tiba berdiri dan wajahnya menjadi pucat. Itu adalah inang dari sekte King Yun. Herman Lu memiliki jiwa naga kuno mistik yang tersegel di tubuhnya. Jika Herman Lu mati, jiwa naga kuno mistik juga akan mati, maka sekte King Yun akan kehilangan kekuatan pertempuran yang kuat dibandingkan dengan sekte Heng Yue dan sekte Zheng Yang. Brengsek. Setelah 1 atau 2 detik, raungan marah bergema di aula dan mengguncang. Cari, hidup harus ada orangnya, mati juga harus ada mayatnya. Bersambung.